Om Swastiastu, sampai jumpa kembali dengan saya di channel Gede Eka Swandayana Arsada. Di dalam kesempatan ini saya kembali ingin mencoba untuk berbagi sebuah cerita di mana dikisahkan Panca Pandawa ketika sudah mengakhiri peperangan dan memenangkan peperangan tersebut, supaya Panca Pandawa tidak merasa sombong, angkuh terhadap peperangan itu. Atas nasihat Sri Krishna, kemudian diutuslah Panca Pandawa agar melaksanakan upacara yang disebut dengan Aswamedha Yajna. Dan pada saat itu Panca Pandawa dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yudhistira. Nah, kemudian Yudhistira pun menyetujui bahwa Panca Pandawa harus melaksanakan upacara Aswamedha Yajna, yang tujuannya adalah untuk menyucikan kembali lingkungan Indraprastha dan Hastinapura yang kotor akibat peperangan. Dan akhirnya mereka sudah siap melaksanakan upacara dan menggembar-gemborkan bahwa dirinya akan melaksanakan upacara yang sangat besar dan akan mengundang pejabat-pejabat, para raja yang berada di seputaran kerajaan Hastinapura. Setelah itu ada seseorang yang menyeletuk dan kemudian berkata bahwa dirinya pernah melihat orang yang miskin, yang kehidupannya serba kurang, kemudian melaksanakan yajna yang agung yang bernilai tinggi. Mereka melihat 4 Brahmana miskin yang melaksanakan yajna di Kuruksetra. Berkat ketulusan yajna yang dilakukan oleh 4 Brahmana tersebut, kemudian Brahmana tersebut katanya masuk surga. Jadi 4 orang Brahmana yang kehidupannya boleh dikatakan miskin, yang terdiri dari 2 orang ayah dan ibu, dan seorang menantu dan seorang cucu. Jadi keempat Brahmana ini kehidupannya mengais rezeki dari mengambil sisa-sisa hasil panen jagung yang berada di Kuruksetra. Nah, pada suatu hari ketika matahari sudah mulai terbit di ufuk timur, 4 Brahmana ini sudah mulai berkemas-kemas untuk pergi ke ladang yang berada di seputaran Kuruksetra. Pas pada saat itu hari yang sangat naas, yang kurang beruntung bagi 4 Brahmana miskin itu, ketika datang di Kuruksetra di sebuah ladang, petani sangat laten sekali dalam menuai hasil pertaniannya, terutama jagung. Akhirnya yang tersisa di pohon jagung tersebut sangat sedikit sekali, yang menyebabkan 4 Brahmana ini sangat sedikit pula mendapatkan perolehan pada saat itu. Nah, walaupun sedikit, 4 Brahmana miskin ini sangat bersyukur. Dan ketika matahari sudah senja, 4 Brahmana miskin ini beranjak pulang, pergi ke gubuk peraduannya. Dan sesampainya di gubuk peraduannya, 4 Brahmana ini menumbuk, kemudian membuat tepung jagung yang dijadikan bubur. Nah, setelah menjadi bubur, dan 4 Brahmana ini akan menyantap bubur tepung jagung tersebut. Tetapi sebelum menyantap, tidak lupa 4 Brahmana miskin ini selalu mengucapkan puji syukur, yaitu dengan melaksanakan saiban
kehadapan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya bubur itu pun dibagi-bagikan ke 4 anggota Brahmana tersebut. Begitu makanan yang berupa bubur tepung jagung tersebut mau akan disantap, datanglah seorang Brahmana yang mengaku sakit dan berbadan kurus kering, dan juga mengatakan dirinya sudah dari beberapa hari tidak makan. Sudilah kiranya engkau menolongku agar aku bisa hidup lega sedikit. Nah, demikian ketika Brahmana yang mengaku sakit ini berkata, kemudian sangat iba hatinya 4 Brahmana ini memaruh makanannya dan kemudian menyodorkan kepada Brahmana yang mengaku sakit itu. Begitu makanan mau disodorkan, akhirnya biar bubur pun jatuh dan menimpa seekor tikus di bawahnya, dan makanan itu berubah menjadi emas permata yang gemerlap dan menyebabkan 4 Brahmana ini menjadi orang yang kaya raya. Kemudian Brahmana yang mengaku sakit seketika itu sembuh dan menghilang. Akhirnya di langit ada suara menggema, berkat pengorbananmu yang tulus dan ikhlas, engkau memperoleh surga. Nah, demikian kisahnya 4 Brahmana yang miskin tersebut melaksanakan yadnya yang dilakukan dengan ikhlas. Kejadian sebenarnya adalah Dewa Siwa yang sedang menjelma menjadi Brahmana yang kurus kering dan mengaku sakit, menguji 4 Brahmana tersebut. Ternyata 4 Brahmana tersebut memang tulus dan ikhlas mempersembahkan, memberikan makanan tersebut. Dari pengujian itu akhirnya 4 Brahmana tersebut masuk surga. Jadi dapat disimpulkan bahwa persembahan yang dilakukan pada intinya adalah tulus dan ikhlas, disertai dengan keyakinan yang mendalam terhadap apa yang dipersembahkan. Demikianlah yadnya yang dilakukan oleh 4 Brahmana miskin di Kurukshetra, yang menyebabkan Brahmana tersebut kemudian memperoleh surga. Dan pada akhirnya saya kembali tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo, please subscribe, like, and share. Thank you.